Halo, selamat datang kembali. Bagaimana? Sudah Anda coba? Mudah-mudahan sudah ya. Sekarang tinggal mencocokkan aja latihan yang sudah Anda kerjakan. Kita mulai dengan soal nomor 1 ya. Oke, kita mengalihkan A pangkat 2X dengan A pangkat 3X tambah 1 ya. Untuk mengingat formula yang kita miliki bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M tambah N. Kita bisa mengingat fakta ini dengan memikirkan bahwa M dan N-nya bilangan bulat positif ya. Jadi di sini ada M buah A, di sini ada N buah A, maka totalnya akan ada sebanyak M plus N buah. Jadi seperti ini ya. Nah, meskipun kita memikirkannya dalam dalam kerangka pangkatnya yang bulat positif, kita tahu bahwa sifat ini itu berlaku untuk M dan N yang lebih umum. Tidak hanya untuk yang bulat positif, tapi bulat dan juga bahkan bilangan rasional dan bahkan nanti sembarang bilangan real. Meskipun kita belum membahas di video sebelumnya apa artinya perpangkatan dengan bilangan real. Misalkan 3 dipangkatkan akar 2 apa artinya ya. Akan tapi dia akan memenuhi sifat-sifat eksponen yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau seperti itu, ini akan menjadi A pangkat ininya dijumlahkan ya, eksponennya. Pangkatnya dijumlahkan 2X tambah 3X jadi 5X ditambah 1 ya. Oke. Nah, apakah kita menuliskannya secara langsung seperti ini atau tahap demi tahap bergantung kepada apakah Anda sudah nyaman dengan dengan sifat perpangkatan yang tadi. Kalau Anda ingin menekankan kepada diri Anda sendiri bahwa sifat yang dipakai adalah dengan menjumlahkan pangkatnya, boleh seperti ini ya. Ini menjadi A pangkat 5X ditambah 1. Oke. Berikutnya kita ingin menyederhanakan. Pertama kita lihat bahwa ada keteraturan di sini ya. Kalau Anda amati sekilas, ini si bilangan pokok dari perpangkatan yang muncul di soal ini 3, 2, 7 dan 9 ya. Semuanya merupakan perpangkatan dari 3. 3 tentunya adalah 3 pangkat 1, 27 adalah 3 pangkat 3, 9 adalah 3 pangkat 2 ya. Jadi kita untuk menyederhanakannya kita tuliskan 27 dan 9 dalam perpangkatan 3 ya. Jadi yang ini tetap 3 pangkat 2X ya. Yang 27-nya kita ganti dengan 3 pangkat 3. Pangkat di luarnya kita tetap pertahankan. Oke. Kemudian yang di bawah ini 9-nya kita ganti dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Dipangkatkan dengan 2X tambah 2. Oke, ya. Nah, sekarang kita ingat bahwa kalau kita ada perpangkatan yang seperti ini, kita punya sifat A pangkat M dipangkatkan dengan N adalah A pangkat Mn ya. Jadi si pangkatnya dikalikan. Oke, lagi-lagi kalau Anda lupa, Anda bisa bermain dengan angka-angka yang konkret sehingga Anda melihat bahwa ini itu hanyalah merupakan suatu common sense ya, suatu yang masuk akal ya. Bukan rumus datang dari langit yang Anda harus percaya begitu saja. Ini merupakan fakta yang diturunkan dari akal sehat gitu ya. Oke. Nah, ini biar cukup lahatnya di sebelah kanan, saya akan sedikit langsung saja. Yang ini 3 pangkat 2X, yang ini si 3 ini dikalikan dengan ini. Jadi kalau langsung kita lakukan 3 dikali X min 1, jadinya 3X dikurang 3 ya. Kemudian dibagi dengan
Yang di bawah ini 2 dikali 2x tambah 2. 2 kali 2x 4x, 2 kali 2 adalah 4. Jadi ini menjadi 3 4x ditambah 4. Ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan sekaligus. Ini semuanya bilangan pokoknya sudah 3 ya. Kalau dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Jadi ini kalau kita lakukan sekaligus, 3 pangkat 2x ditambah 3x min 3 dikurangi dengan 4x tambah 4. Tinggal geser sedikit. Nih, ya. Dan sekarang kita bisa sederhanakan. Ini hati-hati ya, minus ini berarti Anda harus distribusikan kepada 4x dan kepada 4 di sini. Jadi kalau kita lihat ekspresi yang sejenis, ada 2x, ada 3x, ada min 4x. Jadi 2 tambah 3x, 5x dikurangi 4x adalah x. 3 pangkat x. Kemudian yang bilangannya di sini min 3, di sini minus 4. Min 3 kurang 4, min 7. Ya. Jadi disederhanakan menjadi 3 pangkat x kurang 7. Oke. Oke. Kita lanjut dengan nomor berikutnya. Oke, pertama kita lihat di sini ada yang pangkat 0 ya. Kita definisikan bahwa perpangkatan dengan 0 menghasilkan 1. Jadi kurang lebih ini artinya bahwa bagian ini nggak usah kita lihat, atau ini kita gantikan dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang bagian yang ini kita bisa langsung ya. Jadi ingat, kalau ada ekspresi yang semacam ini, masing-masing yang ada di dalam kurung kita akan pangkat 3-kan. Berarti ini menjadi A pangkat 3, B kuadrat dipangkatkan 3. Ingat sifat yang tadi, berarti 2-nya dikalikan dengan 3. B pangkat 6, C pangkat 3. Ya. Oke. Kemudian yang di bawahnya, oke. Yang di bawahnya kita bisa kalikan ini dengan yang ini ya. Misalkan ini A pangkat min 1 dikalikan dengan A pangkat min 1. Ingat, pangkatnya dijumlahkan. Jadi negatif 1 tambah negatif 1 adalah negatif 2. Jadi A kurang 2. Kemudian ini 4, ini 4. B pangkat 8. Kemudian ini C pangkat 3 dengan C kuadrat dijumlahkan 3 dengan 2. C pangkat 5. Ya. Oke. Oke, nah berikutnya kita lakukan penyederhanaan. Yang ini kita sederhanakan dulu. Yang ada A-nya dengan yang ada A-nya. Kemudian yang ada B-nya dengan yang ada B-nya. Kemudian yang ada C-nya dengan yang ada C-nya. Gitu ya. Oke, kita terapkan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N adalah A pangkat M kurang N. Berarti ini pangkatnya kita kurangkan, 3 dikurang negatif 2 adalah plus 5. Jadinya A pangkat 5. Kemudian ini B pangkat 6 dibagi B pangkat 8. 6 kurang 8 min 2, B pangkat min 2. Kemudian C pangkat 3 dibagi C pangkat 5. 3 dikurang 5 adalah negatif 22 juga. C pangkat min 2. Oke. Nah, biasanya penyederhanaan yang diminta adalah sedemikian sehingga si pangkatnya merupakan bilangan positif. Nah, kalau kita menginginkan hal tersebut ya, maka ini bisa, yang pangkatnya positif dia tetap menjadi pembilang. Sedangkan agar ini pangkatnya positif, ini ingat bahwa B pangkat min N itu sama aja dengan 1 per B pangkat N. Jadi si B pangkat min 2 ini kalau kita tuliskan ulang, dia menjadi 1 per B kuadrat. Jadi ini menjadi B kuadrat, ini menjadi C kuadrat. Nah, ini hasilnya seperti itu. Oke. Oke. Nomor 4 ini
dua ekspresi ini. Kalau yang tadi ini kan antara A, B, C-nya itu kita nggak tahu kaitan antara bilangan A dan B, C-nya ya. Mereka tiga bilangan yang bisa apa aja ya. Nah, ketika bilangannya lebih spesifik, dalam hal ini adalah 2 dan 8, kita mungkin bertanya-tanya apakah mereka bisa dituliskan sebagai pangkat dari bilangan pokok yang sama. Dan memang ternyata demikian, karena 8 itu adalah 2 dipangkatkan dengan 3. Jadi ini bisa dituliskan sebagai 2 pangkat X. Kemudian si 8-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3. Ya, ini X ditambah 1. Ini menjadi 2 pangkat X. Yang ini 3-nya dikalikan dengan X tambah 1. Ingat, kita harus distribusikan si 3-nya terhadap X dan terhadap 1 ketika kita kalikan. Jadi ini menjadi 2 pangkat 3X ditambah 3. Nah, sekarang karena bilangan pokoknya sudah sama, si pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Jadi ini menjadi 2 pangkat X tambah 3X adalah 4X ditambah 3. Gitu ya. Oke. Kalau yang belum mencoba, Anda bisa mencobanya sekarang. Anda bisa pause dulu videonya ya. Oke, berikutnya gimana? Oke, kita bisa langsung ini ketika kita mengalihkan, kita bisa mengatur urutannya siapa yang dikalikan terlebih dulu. Jadi ini misalkan kita bisa tulis ulang menjadi A kuadrat A pangkat 3. Ingat, ini ketika ada tulisan seperti ini, sebetulnya di situ ada perkalian, akan tetapi tidak dituliskan secara eksplisit. Nah, jadi ini bisa kita atur ulang sehingga kita bisa mengalihkan yang mirip terlebih dulu. A kuadrat dengan A pangkat 3, kemudian B pangkat 3 dengan B pangkat 4 ya. Kemudian yang bawah ini masing-masing ekspresi yang ada di dalam kurung bisa kita pangkat 2-kan. Jadi A pangkat 3 kalau dikuadratkan, si pangkatnya dikalikan A pangkat 6, kemudian ini B pangkat 6 ya. Ini sama-sama A, pangkatnya kita jumlahkan, A pangkat 5, ini B pangkat 7, ini A pangkat 6, ini B pangkat 6 ya. Oke. Nah, ini di dalam A pangkat 6 ini ada A pangkat 5-nya. Ini adalah A pangkat 5 dikali A. Jadi kalau A pangkat 5-nya kita coret, A pangkat 5-nya hilang, tinggal tersisa di bawah adalah A ya. Dengan cara yang serupa, ini B pangkat 7 dibagi B pangkat 6, 7 kurang 6, 1. Jadi ini B per A. Nah, gimana? Oke, kita lanjut dengan nomor berikutnya. Oke, kita akan mencoba untuk sedikit lebih cepat ya. Pertama, kita lihat di sini ada pembagian dengan suatu ekspresi pecahan ya. Jadi kalau Anda ingat, kalau kita misalkan membagi A dibagi dengan B per C ya. Oke. Gimana nih? Ingat bahwa ini kan kayak pecahan gini kan sebetulnya. A dibagi dengan B per C ya. Nah, kita mikirnya yang bawah ini dikalikan dengan apa biar jadi 1 ya. Tentunya kita tahu bahwa kalau kita kalikan dengan kebalikannya, istilahnya kebalikan atau apa ya, B per C dikali C per B ya, hasilnya adalah 1 ya. Oke. Nah, berarti agar si penyebutnya ini menjadi 1, dua-duanya, pembilang dan penyebut, kita bisa kalikan dengan C per B ya. Yang bawah menjadi 1, apapun dibagi 1 ya tetap seperti semula. Jadi ini sama aja dengan A dikali C per B ya.
Nah, jadinya kita punya seolah-olah seperti rumus yang kalau Anda sering mengerjakannya ini akan menjadi alamiah buat Anda. Kalau kita bagi dengan suatu pecahan, sama aja dengan kita mengalihkan dengan kebalikannya. Kan kebalikannya ya. Ya, flipnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita terapkan, ini kita tidak ingin jadi pembagian, ini kita inginnya jadi perkalian. Ini sama aja dengan X pangkat A, Y pangkat 2A. Ini semua ya dikalikan dengan yang ini kita flip ya. Jadi yang ini akan jadi ke atas, X pangkat 3 tambah A, Y pangkat min 1. Kemudian yang ini akan jadi di bawah. Tapi kita akan sekalian aja langsung menyederhanakan. Ini 2-nya dikalikan dengan A, X pangkat 2A, Y pangkat A. Kemudian yang di bawah ini tetap seperti ini. Oke. Nah, ini apa? Perkalian ini sama aja. Ini seolah-olah kita kalikan yang atas dulu, kemudian dibagi dengan perkalian yang bawah, ya. Nah, kita lihat di sini misalkan yang bilangan pokoknya X ya. Ini sudah sama-sama bilangan pokoknya X, berarti si pangkatnya kita jumlahkan. Berarti ini menjadi X pangkat 3 ditambah 2A Y 2A kurang 1 dibagi dengan ini bilangan pokoknya X pangkatnya dijumlahkan X 4A kurang 1 Y pangkat A ya. Nah, sekarang ini sama-sama bilangan pokoknya X, yang satu pembilang, yang satu penyebut, berarti si pangkatnya dikurangkan ya. Ini menjadi X pangkat ini dikurangi ini 3 dikurangi negatif 1 4, 2A dikurangi 4A min 2A. Oke. Kemudian Y ini dikurangi A, jadinya A kurang 1 ya, seperti itu. Oke. Berikutnya mau coba dulu, silakan ya. Oke, silakan Anda pause dulu dan Anda coba sekarang. Oke, gimana? Sudah dicoba? Oke, kita sederhanakan. Oke, gimana nih? Ini seperti tadi, si pembagiannya ingin kita ubah jadi perkalian terlebih dulu. Ya. Sambil kita menyederhanakan beberapa hal yang bisa kita sederhanakan. Oke, ini yang di atas semua. Ini 18 pangkat A, 15 pangkat A plus 1. Ini sekalian kita pangkat 2 kan ini. Jadi masing-masing pangkatnya dikalikan dengan 2. 3 pangkat 2A. Kemudian 6 kuadrat. Oke. 36 ya. Kemudian ingat ini ketika dibagi sama aja dengan kita kalikan flipnya dari ini. Jadi berapa? 18 pangkat A kurang 1. Yang di bawah ada 30 pangkat A min 1, ada 9A pangkat min 1, ada 8, yang ini jadinya ya, 36 A plus 1. Oke, kita lihat apa yang bisa kita sederhanakan ya. Yang bilangan pokoknya sama. Oke, apa saja ya. Di sini ada 18, ada 18 ya. Ini 18 bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi ini sama dengan 18 A ditambah A min 1, 2A min 1. Oke. Kemudian apa lagi nih? Yang sama dulu aja ya. Kita mencari-cari apa yang bisa kita sederhanakan. 3, 2A. Ini tadi
Oke, yang ini 36 ya. 36. Oke. Nah, ini apa? Kita punya yang seperti ini. Bisa kita tuliskan sifatnya sebagai A pangkat M kurang N. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat N min M. Ya. Jadi, yang ini ada 36 pangkat 1, yang ini 36 A plus 1. Jadi, bisa dituliskan sebagai, ini sama-sama bilangan pokoknya 36. Jadi, tinggal 36 A tambah 1 kurang 1. 36 pangkat A. Ini ada 30 pangkat A min 1. 9 pangkat A min 1. Ya. Oke, kita lihat-lihat lagi apa yang bisa disederhanakan di sini. Ya. Oke, misalnya ini 9 itu kan 3 pangkat 2. Ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai, kita ubah aja ya, langsung di sini menjadi berapa? 9-nya jadi 3 pangkat 2, berarti ini 3 pangkat 2A kurang 2 ya. Nah, ini dikurangi ini, 2A dikurangi ini, 2A dikurangi 2A min 2 jadi 2 ya. Jadi sama dengan 18 2A min 1, 15 pangkat A plus 1, 3 pangkat 2 dibagi ini 30 pangkat A min 1 dikali dengan 36 pangkat A. Oke. Nah, ini semua nggak ada langkah yang paling benar ya. Ini bergantung kepada Anda meninjaunya seperti apa. Anda ingin melihat dalam perspektif seperti apa. Contohnya misalkan ini kan beda-beda nih ya. Si ininya apanya? Si bilangan pokoknya ini ada 18, 15, 3, 36, 30 ya. Nah, misalkan kita ingin agar ada bilangan pokok yang sama misalkan ya. Ini 36 itu kan 2 kali 18 ya. Berarti ini 8, ini kita ganti menjadi 2 dikali 18 ya. Oke. Nah, kemudian ya berarti nanti si 18 pangkatnya bisa kita sederhanakan ya. Oke, jadi ini 18 pangkat 2A min 1. Oke, saya rada cepat ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Nah, kemudian ini ada 3, ada 30, cukup alamiah. Kita melihat pada di sini ada angka 3-nya ya. Berarti si 30 ini akan kita tinjau sebagai 3 kali 10 mungkin. Ya. Oke, berarti jadi apa di bawahnya? Jadi 3 pangkat A min 1 kali 10 pangkat A min 1, 2 pangkat A, 18 pangkat A. Nah, sekarang yang ini dengan yang ini bisa disederhanakan menjadi 18 pangkat 2A min 1 dikurangi A min 1, 15A tambah 1. Oke, ini si 3 ini dengan 3 ini bisa kita sederhanakan. Dia menjadi 3A kurang 3. Kemudian ini 10 pangkat A min 1, 2 pangkat A. Oke. Ya, ini seperti tadi saya tekankan, nggak ada langkah yang paling benar ya. Kita hanya mencoba untuk melihat peluang apa yang muncul yang kita lihat ya. Oke, misalkan apa? Misalkan ini 15, ini 10 ya. Dua-duanya di sini, di sini ada angka 5-nya, di sini juga ada angka 5-nya. Mungkin kita akan tulis ulang. Oke, mungkin
ya, ini akan kita lihat sebagai 9 kali 2, 3 kuadrat. Oke, ini saya akan sedikit lebih cepat ya. 3 kuadrat dikali 2 pangkat A-1. Kemudian 15-nya menjadi 3 kali 5 pangkat A+1. Jadi di sini terdiri dari apa? Perpangkatan dengan bilangan pokoknya 3, 2, dan 5. Yang bawah juga kita mencoba untuk seperti itu ya. Di sini 3 pangkat A-3, 10-nya diganti jadi 2 kali 5 pangkat A-1. Ini 2 pangkat A ya. Oke. 3 pangkat ini 2 2A-2. Kemudian dari sini 3 pangkat A+1. Kemudian 2 pangkat A-1, 5 pangkat A+1. Kemudian yang bawah 3 pangkat A-3. Dari sini ada 2 pangkat A-1 dan ada 2 pangkat A juga. Kemudian ada 5 pangkat A-1. Oke, kita sederhanakan. Ini bilangan pokoknya 3, 3, 3 ya. Kalau mau sekaligus berarti pangkatnya ini ditambahkan dengan ini dikurangi dengan ini. Jadinya berapa? 3 pangkat 3A kurang 1. Ya, kita bisa kuadrat dulu. 3A kurang 1 dikurangi dengan A kurang 3. Jadinya 4A ditambah 2. Ya. Oke, itu yang bilangan pokoknya 3. Sekarang yang bilangan pokoknya 2. Ini ada A-1 dikurangi dengan penjumlahan ini dan ini. Ini kalau dijumlahkan jadi 2A kurang 1. Berarti kalau ini dikurangi menjadi min A aja ya. Kemudian yang 5-nya A tambah 1 dikurangi A-1 adalah 2 ya. Jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, kalau ini misalkan tidak ingin pangkatnya negatif, kita bisa tuliskan sebagai 2 pangkat A di penyebut ya. Oke, cukup panjang ya langkahnya. Oke, tapi ini memberikan pengalaman kepada kita. Ini mungkin memang agak lama ya di sini. Tapi kalau kita berpikir gimana caranya agar lebih cepat next time, berarti mungkin di awal-awal kita sudah ingin membuat ekspresi yang ada di pembilang maupun yang ada di penyebut semuanya ingin dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat ya. Jadi setiap bilangan ini kita tuliskan faktorisasi primanya ya, semuanya, sehingga nanti yang muncul hanyalah eksponen dengan bilangan pokok 2, 3, 5. Oke, yang ini kita bisa lebih cepat. Ini A pangkat min 6, yang ini A pangkat 6, kemudian B pangkat min 12, B pangkat 14 ya. Yang atas sudah kita tackle. Yang bawah A pangkat 0-nya 1, berarti ini hanya B pangkat 2 dipangkatkan min setengah. Ini sama aja dengan B pangkat min 1 ya. Oke. Min 6 tambah 6 adalah 0, berarti A pangkat 0 1. Ini bisa kita coret. Kemudian ini tinggal dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ini, min 12 ditambah 14, kemudian dikurangi yang bawah. Penjumlahan ini kita sederhanakan, sama aja dengan 14 tambah 1 kurang 12. 15 kurang 12, 3. B pangkat 3. Oke, 2 soal lagi. Oke.
ini kita tuliskan 3 pangkat A-1, yang 6 ini menjadi 2 kali 3 dipangkatkan A tambah 2. Yang ini 9-nya kita ubah jadi 3 kuadrat. Yang bawah 18 kita ubah menjadi, dia kan 18 2 kali 9, 2 dikali 3 kuadrat, kemudian 3 pangkat A. Oke, kita kelompokkan semua perpangkatan dengan bilangan pokoknya 3 pangkat A-1. Dari sini kita punya 3 pangkat A plus 2. Dari sini 2 kali min A kita punya 3 pangkat min 2A. Yang bilangan pokoknya 2 hanya 2 pangkat A plus 2. Oke. Yang bawah, yang bilangan pokoknya 3, ini pangkatnya dikalikan 3 pangkat 2A kurang 2, 3 pangkat A. Kemudian yang 2 pangkat A-1 ya. Nah, sekarang yang atasnya dijumlahkan semua. Ini 2A ditambah 1 dikurangi 2A. Menjadi berapa? 2A tambah 1 kurang 2A. Ya, 1 aja ya. 3 pangkat 1, 2 pangkat A plus 2. Yang bawah 3 pangkat 3A kurang 2, 2 pangkat A-1. Oke. Ini dikurangi ini menjadi 3, 2 pangkat 3. Kemudian yang ini dikurangi 1 menjadi 3 pangkat 3A kurang 3 ya. Jadi hasilnya seperti itu. Kalau ada kesalahan, tolong saya dikoreksi ya. Jadi ya, saya tidak lepas dari kesalahan. Oke, yang ini gimana? Yang ini pembagiannya mau kita flip dulu. Ini kita akan kumpulkan langsung yang ada X-nya di pembilang apa, yang bilangan pokoknya X, yang bilangan pokoknya Y, dan yang bilangan pokoknya Z. Jadi ini menjadi, kita bisa kalikan dulu ini dengan ini. Ini ada X pangkat min 1, kemudian dari sini ada X. Oke. Kemudian ingat, ini kan ketika kita ubah menjadi perkalian, ini di flip ya. Jadi yang ini akan menjadi di atas, yang ini ada di bawah. Berarti ada X pangkat 4. Oke. Kemudian yang Y-nya Y pangkat min 1. Dari sini ada Y pangkat 2. Dari sini ada Y pangkat 2. Yang Z-nya Z pangkat 2 kali min 1. Z pangkat min 2. Dari sini ada Z pangkat min 3. Dari sini ada Z pangkat 4. Bagi dengan yang bawah ada X kuadrat. Ini jadi akan ada di bawah X pangkat 3, X pangkat min 3. Yang Y pangkat min 1, Y pangkat 2, Y pangkat 2 ya. Kemudian yang Z pangkat 3, Z pangkat 0, 1 bisa diabaikan, tapi ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian ada Z pangkat 0 lagi. Oke, sekarang kita bisa sederhanakan. Ini dijumlahkan semua pangkatnya min 1 tambah 1 tambah 4. Jadi 4. X pangkat 4. 2 tambah 2 kurang 1. 3. Min 2 tambah min 3 tambah 4. 4 kurang 5. Min 1. Yang bawah. Ini 2 tambah 3. 5 kurang 3. 2. X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3. Oke. Ini Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 habis jadi 1. Ini dibagi ini menjadi X kuadrat. Kemudian 3 dikurangi negatif 1 adalah 4. Jadi seperti itu hasil penyederhanaannya. Oke, demikian latihan soal kita kali ini. Mudah-mudahan Anda menjadi bisa lebih lancar mempergunakan sifat-sifat eksponen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu
warahmatullahi wabarakatuh.